spesial banget teman-teman, dimana aku mau membagikan seputar informasi tentang pengalaman aku menggunakan sebuah alat baking yang paling krusial. Ini adalah salah satu alat baking kesayangan aku. Teman-teman penasaran? Penasaran nggak? Nah, kalau penasaran jangan lupa teman-teman subscribe dulu di bawah ya. Jangan lupa juga hidupin loncengnya supaya kalau ada video baru dari aku teman-teman pasti langsung tahu. Nah, ini dia oven Mito MO999 yang sudah aku pakai kurang lebih 6 bulan teman-teman. Jadi aku mau share di sini tentang pengalaman aku selama menggunakan si oven kece ini. Aku akan ceritain nih gimana aku bisa suka sama dia. Kayak cowok aja ya. Nah, ini aku suka banget, salah satu oven kesayangan aku. Dari sepanjang aku pakai oven, kayaknya ini yang paling aku sayang dan sering banget aku pakai. Nah, langsung aja untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kelebihan yang pertama nih ya teman-teman, plusnya yang pertama adalah ukurannya nih. Ukurannya ini pas banget buat para pemula. Jadi teman-teman yang baru belajar baking, bingung mau cari atau mau pakai oven yang seperti apa, nah aku bisa rekomendasiin si oven ini. Ukurannya pas untuk rumahan. Nah, kalau teman-teman cuma mau baking satu loyang nih, bikin kue percobaan satu loyang setiap hari satu loyang, pas banget pakai ini ya. Aku mau contohin teman-teman, kalau kita pergunain satu loyang bolu marmer di oven ini, pas pasti. Nih lihat ya. Nah, aku punya loyang marmer biasanya dipakai untuk bolu marmer di sini. Ini pas banget dimasukin ke sini, teman-teman. Tuh kan, pas banget. Jadi buat teman-teman yang baru belajar baking atau ibu rumah tangga yang sekedar pengen bikin kue kesukaan keluarga, ini oven pas banget. Aku pun juga gitu. Aku paling baking kalau buat makan satu keluarga satu loyang cukup kan? Nah, ini cukup banget. Ini aku punya loyang ukuran 28 x 28. Tapi sebenarnya si oven ini muat 30 x 30. Jadi di sini lebih 2 cm ya, dia masih muat teman-teman. Nih, aku biasa pakai loyang ini untuk bikin bolu gulung. Cobain ya. Kita masukkan. Nah, tuh kan dia masih ada sisa tuh 2 cm, sekitar 2 cm, dan ini jaraknya tuh juga masih bisa sampai ke tutup. Tuh, tutupnya masih ada jaraknya, jarak sisa. Jadi dia bisa masuk loyang 30 x 30. Aku kebetulan nggak punya loyang 30 x 30, punyanya 28 x 28. Kalau teman-teman punya bisa dicoba, pasti masuk. Nah, kelebihan yang kedua di sini, dia punya panas yang merata. Jadi ketika memanggang itu panasnya merata banget teman-teman. Nggak ada bagian sisi dari loyang itu yang berwarna kecoklatan, maksudnya berwarna lebih terang, yang sebelah sisi sini lebih gelap gitu, nggak ada. Jadi ratanya tuh merata banget. Satu loyang cake itu warnanya sama. Itu makanya ini panasnya kok bisa ya merata banget ya. Ternyata usut punya usut, di dalamnya ini ada sebuah teknologi yang ditemuin Mito. Tuh, ada diamond cavity-nya teman-teman. Tuh kotak-kotak di dalam itu adalah diamond cavity yang menyebabkan panas di dalam oven itu bisa merata.
Keren ya. Terus untuk kelebihan yang ketiga, dia punya watt yang kecil. Teman-teman jadi nggak usah khawatir kalau daya di rumah itu terbatas. Misalnya cuma 1300, 900, dia masih bisa kok nyala. Ini dayanya cuma 400 watt untuk api bawah. Kalau dua-duanya nyala baru 800 watt. Daya rumahku juga hanya 1300 watt. Jadi ini masih bisa nyala bareng sama TV, sama satu AC, sama dispenser pun masih bisa. Dia masih bisa nyala bareng-bareng. Jadi nggak usah khawatir takut jegrek kan. Nah kalau ini enggak deh, pas banget buat para pemula. Yang keempat nih teman-teman ya, dia punya harga yang murah dibandingkan oven yang sejenis dia teman-teman. Cakep banget, dia harganya murah loh. Tapi untuk sekelas oven ini di luar sana dengan merek yang berbeda harganya pasti lebih mahal. Tapi kalau ini ya ampun, irit banget di kantong. Nah kelebihan selanjutnya adalah dia gampang banget dibersihin teman-teman. Aku tunjukin ya. Nah ini aku tunjukin kalau mau bersihin gampang banget. Misalkan nih teman-teman ada yang jatuh di bawah sini, itu dia bisa diambil loh. Tuh alasnya bisa diambil, terus dibersihkan deh. Tuh gampang banget kan. Nah ini bisa dipakai lagi. Tuh gampang banget kan bersihinnya. Ini gampang juga, gampang dimasukin lagi. Udah deh. Ya itu semuanya adalah kelebihan si oven Mito ini. Sudah tahu alasannya kan kenapa aku bisa sayang banget sama si oven. Nah selain ada kelebihan, dia juga punya kekurangan nih. Tapi sebenarnya buat aku nggak terlalu berarti teman-teman, karena dia kekurangannya itu buat para bakulan, buat para pedagang yang nggak bisa langsung memanggang kuenya di satu oven yang sama. Nah kalau pedagang itu kan pasti banyak bikinnya dan sekaligus semuanya manggangnya jadi satu ya kan, masukin ke oven jadi satu. Nah ini kan nggak bisa, ini harus satu-satu. Contohnya ya, misalkan nih aku mau memanggang kue kering. Nah kue kering itu kalau mau cepet kan pakai satu loyang gede dan harus banyak sekaligus ya masaknya, manggangnya sekaligus. Nah kalau ini nggak bisa karena ini kapasitasnya cuma segini, dia akan gantian. Misalkan pun teman-teman punya 2 rak, jadi aku biasanya akalin ya kalau mau tetap pakai oven ini aku akalin. Nah ini aku taruh di tingkat yang atas, terus loyang yang hitam aku taruh di tingkat bawah. Nah di sini aku bisa manggang sekaligus 2 loyang. Tapi itu harus gantian dan biasanya itu nggak bisa merata ya kayak kita pakai satu loyang. Harus sering-sering dicek karena atasnya pasti belum matang, sedangkan yang bawah sudah mulai gosong. Jadi kalau teman-teman mau pakai maksain di 2 loyang bisa, tapi harus sering-sering dicek ya. Itu sih sebenarnya kekurangannya cuma satu aja teman-teman, yang berarti overall nih bagus. Dan untuk kekurangannya pun itu masih bisa diakalin kan, nggak terlalu worry, nggak terlalu bikin pusing. Kecuali kalau teman-teman buat bakulan ya, itu nggak bisa. Kalau teman-teman mau terima pesanan harus ganti oven yang lebih gede. Jadi kesimpulanku, aku tetap jatuh cinta, aku tetap sayang banget sama oven ini walaupun dia punya kekurangan. Nah itu dia teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Semoga informasi yang aku bagikan ini berguna buat teman-teman ya. Jangan lupa buat terus kasih like video ini, klik tombol like di bawah ya. Terus juga share ke semua sosial media yang teman-teman punya biar teman-teman yang lain juga dapat info. Terima
terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Dah.